episode sebelumnya, Wang Lin menghadapi pengajaran dari jiwa asal kedua Grid, sebuah makhluk berintikan petir surgawi yang sangat kuat. Dengan kekuatan formasi pedang, sihir berhenti dan bantuan roh-roh jahat, Wang Lin berhasil mengalahkan dan menghancurkan segel makhluk tersebut. Namun, kehancuran ini justru melepaskan naga petir kuno yang selama ini tersembunyi di dalam jiwa tersebut, menjadi ancaman baru yang jauh lebih dahsyat. Pada saat ini seekor nyamuk ungu melesat cepat menembus kerumunan sesamanya dan langsung terbang ke arah Wang Lin. Dia menyentuhkan mulutnya ke tubuh Wang Lin dengan penuh keakraban. Matanya bersinar antusias. Nyamuk-nyamuk lain yang tadinya menyerbu tiba-tiba berhenti tampak ragu. Pemandangan ini membuat Grid tertegun. Sementara Cheng Long menatap penuh minat. Wajah Grid menggelap. Dia membentuk segel dan berseru, "7 jarum ajaib, cetak!" Dari tengah kawanan, seekor nyamuk raksasa dengan 7 jarum perak di kepalanya muncul perlahan. Matanya memancarkan perlawanan, tetapi Grid menekan jarumnya lebih dalam, memaksanya tunduk. Namun, nyamuk itu malah menunjukkan tekad, lalu menatap nyamuk Wang Lin. Nyamuk milik Wang Lin pun segera terbang, hinggap di punggung nyamuk raksasa, lalu menyedot esensinya. Tubuh nyamuk raksasa mengering, sementara nyamuk Wang Lin tumbuh besar dan memancarkan aura dominan. Dengan raungan keras, dia memerintahkan kawanan nyamuk untuk menyerbu Grid. Grid panik, dia membentuk perisai dari jarum perak dan melesat pergi. Namun Wang Lin segera menyerangnya dengan jari kematian. Disusul Cheng Long yang memanggil roh naga hitam dari pedangnya. Serangan mereka serempak mengunci pergerakan Grid. Terdesak, Grid mencakar dinding dan mengaktifkan gaya pertama pemakan kematian, memanggil gas hijau dari tembok yang menghancurkan serangan Wang Lin dan Cheng Long. Dia mencibir, "Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan ilmu pinjaman?" Kemudian dia memanggil gunung kecil dari kantong penyimpanan. Gunung itu membesar, dipenuhi runa misterius. Dengan segel tangan, dia menarik jiwa gunung, sebuah energi kuno yang sangat kuat. Setelah jiwa gunung muncul, gunung fisiknya runtuh. Grid menghempaskan jiwa gunung ke arah Chen Long. Naga hitam Chen Long runtuh tertindih aura itu, membuat Chen Long terluka parah. Sementara itu, energi pembunuhan Wang Lin berhasil menembus jiwa gunung, lalu menyebar menjadi sejuta helai untuk menghancurkannya dari dalam. Sayangnya, energi spiritual surgawi dalam jiwa gunung menghancurkan satu persatu helai pembunuhan itu. Wang Lin terkejut, energi itu bukan milik Grid, melainkan berasal dari gunung surgawi itu sendiri. Dengan kekuatan jiwa gunung, Grid berhasil lolos dari kepungan nyamuk. Dia tertawa, "Ini gunung dari alam langit. Sudah kusegel sejak puluhan ribu tahun lalu." Saat itu juga, kabut ungu yang menyusut tinggal 10 kaki, lalu 7 membentuk bola padat. Di dalamnya mulai terbentuk sebuah token kuno, bercahaya ungu keemasan. Grid hendak merebut token itu, tapi kawanan nyamuk meraung dan menyerangnya dengan formasi aneh. Mereka meledak menjadi kabut darah lalu membentuk kembali tubuh mereka di sekeliling Grid, menjebaknya total. Sementara itu, kabut ungu akhirnya lenyap dan token kuno muncul utuh di udara. Wang Lin dan Chen Long langsung melesat ke arahnya. Tak satu pun berani teleportasi, tekanannya terlalu berbahaya. Wang Lin bersiap melontarkan mantra berhenti, namun tiba-tiba terdengar raungan marah dari balik kawanan nyamuk. "Berani-beraninya kalian, bocah-bocah!" Pada saat ini Chen Long melesat, dan energi pedang Ling Tianhao berkumpul di tangannya, menyebarkan tekanan kuat. Wang Lin langsung merasa dadanya sesak. Energi itu bukan sembarangan. Ini adalah energi pedang kehidupan Ling Tianhao. Sangat kuat, kata Zoe dalam pikirannya. Wang Lin segera berhenti, tak lagi mengejar token. Dia membatalkan mantranya dan menatap dingin ke arah Chen Long. Chen Long tiba di dekat token dan nyaris meraihnya. Namun, dari kawanan nyamuk terdengar raungan dahsyat Grid. "Chen Long kecil, akan kubunuh kau." Gaya ketiga pemakan kematian. Raungan itu menembus kawanan nyamuk, melewati Wang Lin, dan membentuk sosok mungil yang memancarkan aura Grid. Jiwa asal kedua. Wang Lin tercengang, terjebak kawanan nyamuk. Grid tak punya pilihan lain selain mengirimkan jiwa asal keduanya. Sementara tubuh aslinya hanya bisa bertahan dengan 7 jarum yang berputar. Jiwa asal itu membentuk segel, dan kilat hitam mengelilingi tubuhnya, melesat ke arah Chen Long. Chen Long ragu, jika dia menarik tangannya, dia akan selamat, tetapi token akan lenyap. Pada saat ini dia melempar energi pedang Ling Tianhao. Suaranya mengguncang bumi, membuat tebing pun runtuh. Kilat hitam hancur begitu menyentuh pedang itu. Wang Lin mundur waspada. Chen Long berhasil merebut token dan terbang menjauh. Jiwa asal Grid hendak mengejar, namun terus terhalang oleh energi pedang yang kuat.
Dia tak berani menyentuhnya. Di tengah kawanan nyamuk, Grit menggigit bibir dan mengeluarkan dupa kecil dari tasnya. Begitu muncul, dupa itu mengeluarkan aroma harum. Anak kurang ajar, memaksa kakek menggunakan dupa pengacau langit. Akan kucabik kau. Dia menyalakan dupa itu. Asap biru aneh menyelimuti nyamuk-nyamuk dan memberinya jalan keluar. Dia melesat ke atas asap, mengejar Chen-Long. Chen-Long tertawa. Senior Grit, saudara Wang Lin, terima kasih atas token ini. Wang Lin menyipitkan mata. Berhenti, ucap Wang Lin. Mata langit langsung aktif. Benang-benang tak kasat mata membekukan tubuh Chen-Long sepenuhnya. Bahkan jiwanya ikut berhenti. Token pun jatuh dari tangannya. Grit sangat senang dan melesat ke arah token. Tapi Wang Lin juga bergerak. Dengan pedang surgawi Zoe di bawah kakinya, dia melesat secepat kilat. Wang Lin, kau tak pantas rebut harta ini dariku. Teriak Grit nyaris menyentuh token. Wang Lin membalas dengan tenang. Berhenti. Tubuh Grit sejenak berhenti. Meski segera pulih, Wang Lin sudah lebih dulu menyambar token dan melewatinya. Wang Lin, berani-beraninya kau mencuri milikku. Grit mengamuk. Chen-Long pun sadar, namun tak bisa menembus asap dupa. Ketiganya kini berada di dekat gerbang keluar negara iblis api. Grit mengeluarkan tungku hitam raksasa. Balikan langit dan bumi, teriak Grit. Tungku itu memancarkan cahaya hitam, membalikkan posisi langit dan bumi. Posisi ketiganya pun tertukar. Wang Lin kini terperangkap dalam kabut, sementara Chen-Long muncul di depan pintu keluar dan langsung kabur ketakutan. Grit ini benar-benar mengerikan. Harta magisnya luar biasa, pikir Chen-Long. Grit mendekati Wang Lin yang terperangkap dengan senyum menyeramkan. Wang Lin menatap tungku itu dengan tatapan serius, lalu segera menyimpan token ke dalam tasnya. Zoe mengirim pesan lewat pedangnya. Wang Lin, berhati-hatilah. Cahaya pedang melesat, memutar dan menghantam kabut. Buka! Teriak Zoe, kabut pun terbuka dan Wang Lin melesat keluar. Zoe langsung menyerang Grit dengan pedang surgawinya. Grit mundur dan menepuk tas penyimpanannya, membuat Zoe dan Wang Lin langsung waspada. Wang Lin, aku berterima kasih kepada si Tunan. Jika bukan karena dia, aku tak akan terjebak di pelan susahku. Dan tanpa itu, aku tak akan memahami harta-harta ini. Grit mengangkat layar besar, menggambar pegunungan dan kabut. Ini memang bukan lukisan gunung dan sungai dari alam langit, tapi ini salinannya. Kumpullah. Kekuatan hisab besar keluar dari layar itu. Zoe segera melepaskan salah satu energi pedang kehidupan terakhirnya. Wang Lin pun mengaktifkan energi pedang dalam tubuhnya untuk membuka jalan dan melarikan diri. Sementara di belakangnya, jiwa asal kedua Grit yang diselimuti kilat perlahan mengejar. Dengan energi pedang membuka jalan, Wang Lin melesat turun secepat meteor. Dia tidak menghiraukan Zoe karena tahu bahwa meski Grit punya banyak harta, Zoe bukan lawan yang mudah dikalahkan. Grit punya terlalu banyak harta. Bahkan jika Zoe menang, butuh waktu. Gumam Wang Lin. Dia terus menerobos tekanan sambil menurun jurang. Di belakangnya, jiwa asal kedua Grit mengejarnya. Dia berwujud kecil dan bening seperti kristal. Tubuhnya dikelilingi petir hitam. Dengan membentuk segel, dia melempar 9 bola petir berjejer ke arah Wang Lin. Petir! Wang Lin segera memanggil kereta perang pembantai dewa yang membentuk bola petir lalu berubah menjadi binatang petir surgawi. Makhluk ini mengendus 2 gas hijau dan menatap bola-bola petir yang justru semakin cepat. Raungan keras terdengar saat binatang petir itu menelan semua bola petir. Jiwa asal kedua Grit marah dan memanggil palu petir dari dahinya, lalu menghantamkan ke udara. Kilatan petir membentuk naga dan mengarah ke Wang Lin. Wang Lin segera mengeluarkan kuas surgawi dan menggambar simbol 5 goresan, mengisinya dengan bagian dari asal jiwanya. Simbol itu memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Ketika naga petir menyerang, simbol dan naga saling bertabrakan dengan dentuman mengguncang. Benturan ini bahkan memperlambat tekanan jurang. Simbol pecah, kembali ke tubuh Wang Lin, membuatnya goyah dan pucat. Namun dia segera melanjutkan lari ke bawah. Sementara naga petir retak dan hancur, binatang petir melahapnya sambil memprovokasi asal jiwa kedua Grit, lalu mengikuti Wang Lin. Asal jiwa kedua Grit marah besar. Dia mengayunkan palunya yang kini menyala merah darah dan terus mengejar. Makhluk apa sebenarnya jiwa asal kedua Grit ini? Wang Lin semakin dalam menembus tekanan yang kian berat, dibantu energi pedang Ling Tianhao. Jiwa asal kedua Grit berseru pelan, petir pemusnah surga. Pada saat ini kilat merah menembus tebing dan menciptakan jaring petir merah di sekeliling Wang Lin. Wang Lin segera memanggil kembali binatang petir, memanggil segel kehidupan, dan menghancurkan batu darah dari Yao Sisu. Cahaya darah melingkupi tubuhnya sebagai pelindung. Petir merah menembus perlindungan,
menghantam Wang Lin, tapi tertahan oleh segel kehidupan. Sadar tak bisa terus kabur, Wang Lin berseru, "Kalau mau bertarung, mari kita bertarung." Di saat yang sama 3 pedang surgawi keluar, menyatu dengan energi pedang dan 3 roh jahat. Mereka menerobos jaring petir dan menyerang jiwa asal kedua Grid. Lalu petir menciptakan naga-naga petir yang bertarung melawan roh-roh jahat. Pedang-pedang berputar tapi masih tertahan. Tiba-tiba, Wang Lin melihat segel kendali di dahi jiwa asal kedua Grid. Dia menerobos jaring petir dengan kecepatan tinggi. Dilindungi cahaya darah, dia menyerang langsung. "Berhenti!" serunya, mengaktifkan mantra langit membeku. Gerakan jiwa asal kedua terhenti sesaat. "Bunuh!" teriak Wang Lin. Ketiga pedang menembus tubuh asal jiwa kedua, dan energi pedang menghancurkan dari dalam. Segel di dahinya retak dan akhirnya hancur. Namun, dari segel yang hancur muncul cahaya hijau dan aura binatang kuno. Jiwa asal kedua meledak, dan dari ledakan itu lahirlah seekor naga petir kuno. Naga itu meraung, awan bergulung, langit berubah, dan tekanan jurang terusir. Wang Lin terpaku melihatnya. Bahkan jiwa asal keduanya adalah seekor naga. Grid ini benar-benar luar biasa. Gumam Wang Lin pahit. Dia lalu segera menjauh. Naga petir kuno meski baru bangkit, masih menyimpan dendam. Dia meraung dan mengejar Wang Lin. Melihat lubang jurang di bawah yang menghisap kuat, Wang Lin menggertakkan gigi dan terjun ke dalamnya. Naga petir mengikuti tanpa ragu, masuk ke dalam kabut pekat di kedalaman abis. Setelah melompat ke dalam lubang, naga petir kuno segera merasakan daya hisap luar biasa dari dasar jurang. Dia berusaha kabur dengan melepaskan petir dari tubuhnya. Namun saat melihat Wang Lin menuruni dinding, dia justru melepaskan niat kabur dan mengejarnya. Wang Lin memutus aliran energi spiritual langit agar tubuhnya tertarik ke bawah, membuat naga itu melewatkannya. Bola petir yang diluncurkan naga pun tersedot ke dasar jurang, memperlihatkan dalamnya lubang yang tampak tak berdasar. Ketakutan mulai muncul di mata naga. Naga itu mencoba kabur ke atas, namun Wang Lin mengaktifkan mantra berhenti, menghentikan pergerakannya dan membuatnya terseret ke bawah. Serangan naga terus gagal karena tersedot duluan. Sementara Wang Lin menancapkan pedang demi pedang ke dinding agar tetap bertahan. Tiba-tiba, daya hisap semakin menggila. Wang Lin hampir tercabik, tetapi dengan sabit bulan dan pedang surgawi, dia berpijak untuk tetap stabil. Di tengah kekacauan, cahaya dari kabut naga memperlihatkan formasi teleportasi besar di batu menonjol. Wang Lin melihat kesempatan dan masuk ke celah di dinding menarik semua senjatanya. Naga yang kini menjadi kabut hijau memaksakan diri masuk ke celah dengan mengorbankan separuh tubuhnya. Namun Wang Lin telah bersiap. Saat naga hendak memuntahkan bola petir, dia justru melepaskan asal jiwanya dan menelan jiwa naga itu menggunakan teknik devour lama miliknya. Naga terkejut tak sempat melawan. Begitu asal jiwa Wang Lin kembali, kekuatan petir dari naga meledak dalam tubuhnya. Petir menyelimuti daging, tulang, bahkan asal jiwanya. Urat naga petir kuno menjalar dalam asal jiwanya, mengubah struktur internal secara misterius. Meski berbahaya, Wang Lin menyadari inilah kesempatan besar. Sebuah jiwa asal yang mengandung petir. Bahkan Tian Yunxi pun belum pernah melihat ini. Namun, jiwa naga belum sepenuhnya tunduk. Dia mulai melawan balik dari dalam, memicu konflik batin yang mematikan. Tubuh Wang Lin melayang pelan. Rambutnya terangkat oleh kekuatan tak kasat mata. Petir menyambar-nyambar dari tubuhnya, menyebar ke dinding jurang. Di dalam jiwa asalnya, jiwa naga petir kuno terus memberontak, menyebabkan tekanan luar biasa yang hampir menghancurkan jiwanya. Jika bukan karena kemauan keras, jiwanya pasti sudah runtuh. Untuk menyelamatkan diri, Wang Lin mengeluarkan jiwa asalnya dari tubuh, lalu mulai menarik sebagian jiwa naga dan menyegelnya satu persatu menggunakan teknik pembatas. Proses ini memakan waktu sangat lama, bertahun-tahun, hingga tubuh fisiknya mengering, memasuki kondisi tidur untuk mempertahankan vitalitasnya. Akhirnya, pemberontakan jiwa naga mulai melemah. Kini tubuh naga terbungkus oleh segel naga yang terdiri dari tumpukan pembatas. Sementara itu, jiwa asal Wang Lin telah menyusut menjadi seukuran 3 kaki, namun memancarkan petir yang amat kuat, seperti ular-ular perak meliuk-liuk di dalamnya. Saat Wang Lin membuka mata, suara petir menggema. 2 kilat melesat dari matanya dan menghilang ke dalam kegelapan. Jiwa asalnya kembali ke tubuh, namun di saat menyatu dia merasa ada penghalang. Untungnya, hambatan itu lenyap dan jiwa asalnya berhasil masuk. Seketika tubuhnya dipenuhi petir dan pulih dengan cepat. Perjalanan ini sangat berbahaya, tapi hasilnya tak terbayangkan. Jiwaku kini seperti petir penghakiman langit.
Setelah berefleksi, Wang Lin menyadari perubahan besar pada kekuatan sihirnya. Semua jurusnya yang dia coba, termasuk sungai dunia bawah, masih bisa digunakan. Tapi kini semuanya mengadu unsur petir yang amat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melawan kultivator ascendant tahap akhir. Namun sebuah pertanyaan menghantuinya. Kenapa tadi jiwanya terhalang saat kembali ke tubuh? Dia mencobanya lagi dan kaget. Jiwa asalnya kini tak bisa keluar dari tubuhnya. Apa ini harga dari mutasi jiwaku? Dia tetap tenang dan merenung. Meskipun tak bisa lagi keluar masuk tubuh dengan bebas, kekuatan petir yang ia peroleh sangatlah besar. Untuk saat ini, Wang Lin memilih mengalihkan fokus. Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan token ungu misterius yang dia dapatkan dari kabut waktu itu. Mari kita lihat apa sebenarnya rahasia token ini. Token itu seluruhnya berwarna ungu, dengan jejak kilat emas di dalamnya, seolah terbuat dari emas ungu. Namun, saat disentuh, teksturnya bukan kayu atau logam. Karena luasnya alam semesta, tak semua material bisa dikenali. Wang Lin tak terlalu memusingkan bahannya dan malah memeriksa bentuk token tersebut. Ada beberapa simbol rusak di permukaannya. Setelah ragu sejenak, dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa bagian dalamnya. Dan ekspresinya berubah aneh. Penyimpanan. Di dalam token itu ada ruang unik, penuh kabut ungu. Jelas ini adalah alat penyimpanan. Isinya hanya satu, sebuah pedang. Tetapi bukan pedang surgawi, tetapi salah satu dari 12 pedang. Setelah merenung, Wang Lin menyimpulkan bahwa pedang itu berasal dari murid sekte Bedang Dalau yang terakhir yang terperangkap dalam kabut. Entah bagaimana, saat murid itu dikorbankan, pedangnya terserap ke dalam token. Dengan satu pikiran, pedang itu terbang dan menancap di tanah di sampingnya. Setelah memeriksa ulang ruang penyimpanan token dan tak menemukan hal lain, Wang Lin mengernyit. Selain bahannya, tak ada yang istimewa dari token ini. Kalau aku tidak melihat sendiri bagaimana benda ini terbentuk dari kabut, mungkin aku tak akan percaya kalau benda seperti ini bisa diperebutkan oleh orang-orang seperti Tian Yunxi, Ling Tianhao, dan leluhur darah. Token ini adalah kunci pembuka gua utama. Hanya dengan membuka keempat gua palsu, gerbang terakhir bisa diakses. Menurut Yao Sisu, para pengejar token itu bahkan tak tahu ada gua palsu keempat, kecuali leluhur darah. Chenlong dan Grid tahu aku yang mendapatkan token ini, tapi Chenlong tak melihat semuanya. Kalau aku jadi dia, aku juga bakal mengira Grid yang berhasil mengambilnya. Wang Lin menghela nafas dan menatap keluar celah gua yang gelap. Ekspresinya getir. Sekalipun aku sudah mendapatkan token ini, percuma saja kalau aku tetap terperangkap di sini. Bahkan orang licik seperti Grid tak berani teleportasi dari sini. Entah apakah gua utama bisa diakses dari tempat ini, ucap Wang Lin sambil mengeluarkan kristal teleportasi dari kantong penyimpanannya. Dia mencoba, namun tak bisa diaktifkan. Dia kemudian berdiri dan menghampiri pintu celah. Begitu lebih dekat ke ujungnya, kekuatan hisap dari luar semakin terasa. Bahkan tubuhnya mulai tertarik. Dia mundur perlahan, pandangannya meredup. Aku penasaran bagaimana kondisi binatang nyamuk itu sekarang, dan bagaimana hasil pertarungan antara Zoe dan Grid. Tapi meskipun Zoe menang, dia tetap tak akan tahu keberadaanku. Bahkan kesadaran pedangnya tak bisa menjangkau ke sini. Kemudian Wang Lin mencoba menggunakan mantra menembus tanah, tapi tubuhnya ditolak oleh dinding. Dia lalu menguji dinding dengan melemparkan jiwa dari bendera jiwa. Jiwa itu menyatu seperti asap, tapi langsung menjerit kesakitan sebelum tercerai-berai dan disedot ke dalam jurang. Tempat ini mematikan, gumam Wang Lin dengan pahit. Dia duduk bersila dengan ekspresi suram. Wang Lin segera mengeluarkan 3 pedang, 1 lengan terpotong, dan sebuah tengkorak. Semuanya dari 12 pedang. Kini dia telah mengumpulkan 7 pedang. Dengan nafas asal, dia melapisi ke-7 pedang dengan energi asal yang kini mengandung unsur petir. Tir itu menyatukan ke-7 pedang dalam satu formasi misterius. Formasi pedang 7 bintang, dan dengan sambungan petirku, kekuatannya bertambah 30%. Wang Lin kemudian menatap lengan dan tengkorak itu. Masing-masing masih menyimpan jiwa asal dan energi pedang Ling Tianhao. Dengan 2 kali nafas energi asal, Wang Lin menyerap energi pedang itu. Anehnya, kini dia tak lagi merasa sakit seperti sebelumnya, malah terasa nyaman. Dia kemudian memeriksa jiwanya. Apa ini masih bisa disebut jiwa asal? Wang Lin lalu mengeluarkan bola segel. Bola itu membesar hingga setinggi 5 kaki dan memperlihatkan seorang lelaki tampan di dalamnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.